Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Wabaduhu, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang PNAS Jawa Bapak Dr. Andes Haji Sigit Warsita MA, yang kami hormati narasumber kita telah hadir beliau Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori MSI, yang kami hormati Ketua Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati para jamaah perwakilan dari OPD se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah hadir di ruangan ini, maupun yang hadir melalui daring yang mohon maaf sedang dipersiapkan, dan segenap panitia serta hadirin yang berbahagia. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bisa bermuwajahah di aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi yang sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, keluarganya, pengikut-pengikutnya, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, utamanya besok ketika kita telah sampai di Yaumul Qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, mengawali pengajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan semoga acara kita dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama. Untuk itu maka marilah kita mulai dengan melafadzkan Ummul Kitab libtigai mardatillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya bersama-sama marilah kita dengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Akhinal Karim Ustadz Yusuf Ramadan. Kepadanya disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diucapkan terima kasih kepada Ustadz Yusuf Ramadan yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran pada kesempatan pagi hari ini. Beliau ini adalah juara 1 Majelis Tilawatil Musabaqah Tilawatil Quran tingkat daerah istimewa Yogyakarta tahun 2022 dari cabang tilawah remaja. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut ini akan disampaikan laporan Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Ketua Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Ibu Dr. Anda Hajah Puji Astuti MSI. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang mewakili, Bapak Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Komandan Korem 027 Pamungkas, seluruh Kepala OPD beserta seluruh jajarannya, dan Bapak Ustadz yang kami hormati, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dan sebagian ada di kantor masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini perkenankanlah saya atas nama Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya pengajian bagi pejabat dan aparat ini. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang terangkum dalam laporan hari ini. Total penghimpunan ZIS DSKL Basnas DIY pada bulan Mei tahun 2022 sebesar 1.041.212.800 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Penghimpunan dalam neraca, jumlah zakat sebesar 337.570.825 rupiah. Iuran infak 27.556.962. Jumlah zakat fitrah 2.113.026 rupiah. Jumlah fidyah 800.013 rupiah. Jumlah infak terikat 630.042.695. Sehingga total penghimpunan dalam neraca ini ada sebesar 998.083.521. Penghimpunan ZIS di luar neraca atau off balance sheet yaitu dari infak masjid kampus UGM sebesar 42.593.800 rupiah. Kemudian infak dari masjid BPPKP sebesar 619.000 rupiah. Sehingga total penghimpunan di luar neraca sebesar 42.593.800 rupiah. Untuk total penyaluran ZIS DSKL adalah sebagai berikut, yaitu sebesar 989.720.075 rupiah. Adapun penerima manfaat sejumlah 1.779 jiwa. Melalui pertemuan pengajian ini, tidak henti-hentinya kami mengajak seluruh umat Islam di daerah Istimewa Yogyakarta, pegawai ASN yang sudah mencapai nisab untuk menunaikan zakatnya sebesar 2,5% minimal. Jadi kalau mau lebih, alhamdulillah. Pak Sigit mestinya lebih nih. Amin. Serta dapat menyalurkan juga infak dan sedekah melalui program-program strategis Basnas DIY. Caranya adalah dengan membentuk UPZ pada instansi masing-masing melalui payroll system, konsultasikan perhitungan ZIS oleh petugas kantor layanan atau manfaatkan kemudahan pembayaran zakat secara digital, transfer maupun jemput zakat. Terima kasih kepada seluruh muzaki dan munfik yang telah menunaikan zakat,
infak sedekahnya melalui Basnas DI. Semoga Allah SWT memberikan pahala keberkahan atas harta yang disalurkan, menjadikan harta yang tersisa bersih dan suci. Untuk itu mari kita tingkatkan ibadah lebih baik lagi setiap harinya untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Melalui zakat, infak, dan sedekah yang kita tunaikan, insya Allah memberikan manfaat, membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama-sama agar harta yang kita zakatkan dan harta yang ditinggalkan menjadi bersih dan suci. Ajarakallahu fima aqtoita wa baraka fima abqoita wa ja'alahu laka tohuron. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan atau zakatkan, dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan, dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih dosa bagimu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kebaikan dan amanah yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan pahala untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama tausiah dengan tema religiusitas yang tepat mendewasakan masyarakat bersama Dr. Haji Khairuddin Basori MA. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak Ibu, alhamdulillah senang sekali pagi ini bisa silaturahim kembali dalam pengajian pimpinan pejabat aparat Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini daring sudah mulai blended seperti anak sekolah sudah mulai blended antara daring dan luring. Ini alhamdulillah, meskipun tadi waktu masuk saya sempat deg-degan, Pak. Begitu masuk kok sepi di parkiran, kan biasanya ada bis, ada sidopora. Saya terpaksa nengok WA lagi, Pak. Oh bener ya, di Kanwil. Betul ya, setelah masuk ternyata kita blended. Ya, alhamdulillah, meskipun demikian mudah-mudahan terus membaik dan kita bisa kembali seperti semula, bisa ngaji bareng-bareng. Bapak Ibu, saya ditugasi untuk matur sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Judulnya itu religiusitas yang tepat, mendewasakan masyarakat. Jadi ada dua kata kunci penting di sini, Pak. Satu adalah religiusitas. Satu ini soal kedewasaan, soal mendewasakan masyarakat. Itu artinya apa? Mungkin yang bikin judul ada kekhawatiran, Pak. Kekhawatirannya pertama, itu ada religiusitas yang tidak tepat. Karena judulnya adalah religiusitas yang tepat. Nah ini kira-kira kekhawatiran yang nulis ini, oh ini sekarang ini ada religiusitas yang tidak tepat. Nah kemudian yang kedua, mungkin banyak masyarakat yang tidak dewasa, makanya perlu didewasakan. Maka di situ ada mendewasakan masyarakat. Dan itu terkait, Pak. Dua hal itu terkait. Jadi begini, religiusitas itu maknanya berbeda dengan religi, Pak. Jadi ada istilah kalau dalam psikologi itu ada religion, ada religiosity. Nah, agama, ad-din yang kita kenal itu biasanya kalau dalam bahasa Inggris orang menyebutnya sebagai religion. Pokoknya agama formal dengan aturan yang seperti yang kita pelajari selama inilah dalam Alkitab dan seterusnya. Nah, adapun yang disebut dengan religiusitas, religiosity, itu adalah agama yang formal tadi itu, Bapak Ibu, yang kemudian diinternalisasi ke dalam diri. Nah, yang jadi persoalan itu ketika masuk, Pak, agamanya nggak salah, tapi begitu masuk, itu seperti kalau kita download program,
kadang-kadang yang ikut masuk itu tidak hanya programnya, tapi kadang ada virusnya, ada malware-nya, ada katutan apa gitu loh Pak. Nah sehingga banyak kasus, wong kitabnya sama, hadisnya sama, tapi kok jadinya begitu diinternalisasi menjadi sangat berbeda. Yang satu bisa guyang-guyu Pak, yang satu beragama itu seperti apa? Iya toh Pak, seperti jalan kereta gitu ya Pak, kenceng dan wah, pokoknya hitam putih. Ada sahabat kuliah saya Pak, suatu ketika sudah lama enggak ketemu, tiba-tiba main ke rumah. Kemudian dia cerita begini, Kang, saya sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai, sudah lama nggak ketemu Bu, dia laporan sudah selesai. Ternyata maksudnya selesai itu tidak melanjutkan kuliah. Loh, kok tidak dilanjutkan gimana? Nah ini soal internalisasi. Beliau mengatakan begini, lah saya kalau belajar agama itu kan jelas manfaatnya. Tapi kalau saya belajar psikologi itu untuk apa? Coba Bu. Dia memahami pokoknya yang namanya ilmu yang harus dipelajari itu yang wajib ya ilmu agama. Lalu saya bilang begini, loh kan toh Kang, kalau kita belajar agama dan kemudian karena kita tahu psikologi, lalu menjelaskannya dengan bahasa psikologi kan bisa jadi lebih enak. Ayo nek isih urip, engko nek agak belajar psikologi terus mati, angel diterangke angel. Jadi kalau orang sudah punya frame begitu, ini kan soalnya adalah soal internalisasi, Bu. Nah teman yang satu ini, suatu ketika karena tidak lulus Pak, kesulitan mencari pekerjaan. Nah ketika kesulitan mencari pekerjaan, dia sudah berkeluarga, istrinya di Semarang, sudah punya anak. Terus saya tanya, ini contoh bagaimana internalisasi agama. Sok tak tilii ora Kang? Yo kadang-kadang tak tilii nang Semarang. Ning anu Kang, aman. Kok aman piye? Sok tok kirimi ora? Saya kan realistis saja karena istrinya di Semarang kan mestinya dari Jogja dia bertanggung jawab untuk mengirimkan nafkah ke Semarang. Jawabannya apa Pak? Saman Kang, tak kirimi patekah. Coba Pak, dia suami ini di Jogja, istrinya di Semarang, punya anak. Dia sudah merasa selesai dengan mengirimkan Al-Fatihah. Tidak mengirimkan nafkah Pak, karena memang tidak punya pekerjaan. Saya bilang, wah angel gitu terangke, angel nih. Ini soal religiusitas Pak, ini soal internalisasi dari agama yang dia baca. Atau mungkin dia berguru kepada siapa. Suatu ketika ke rumah saya naik sepeda Pak. Biasanya naik sepeda motor, sekarang kok loh, padahal agak jauh rumahnya di tempat saya. Saya tanya, kenapa naik sepeda? Aku Mas, arep itibak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mbiyen kan ora nganggo motor. Saya mau Kanjeng Nabi mbiyen ya ora ngepit. Dia merasa anak biar numpak unta, numpak kuda itu bisa digantinya hanya dengan sepeda. Kalau dengan sepeda motor enggak bisa. Waduh. Tapi ya memang ada yang begitu Pak, orang memahami agama secara sempit begitu. Kan jadi susah bagaimana dia beragama dalam dunia yang sangat berubah seperti sekarang ini. Orang menyebutnya era disrupsi. Nah, dengan cara pemahaman keagamaan yang semacam itu, maka kan ada yang kemudian mengatakan beragama itu ada yang tekstual, ada yang kontekstual, misalnya begitu. Nah, religiusitas itu adalah bagaimana kita menginternalisasi agama itu, Pak. Nah, ketika menginternalisasi, itu kan kemudian banyak faktor yang berpengaruh, Pak. Kebiasaan, kepribadian, kebudayaan, apalagi Pak, asal daerah, mungkin jenis kelamin, macam-macam itu, profesi, itu sangat menentukan cara pandang orang terhadap agama. Ketika misalnya seseorang yang giroh keagamaannya tinggi, kemudian ketika membaca Al-Quran, sementara bahasa Arabnya pas-pasan, yang dibaca terjemahannya, itu kadang dia meyakini sesuatu yang
melebihi konteks yang dimaksud oleh ayat itu, karena dia hanya membaca terjemahannya, teks terjemahannya Pak. Padahal teks terjemahan itu seperti kita kalau baca tafsir kan satu ayat saja tafsirnya bisa macam-macam. Nah, ada yang kemudian karena hanya membaca terjemahan, wah dia pegang erat-erat dan tidak bisa digeser dari situ. Karena menurut dia ya Qur'annya begini, padahal terjemahannya yang dimaksud Qur'annya begini, ini terjemahannya yang begini. Nah, ini soal internalisasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, orang beragama ketika kemudian menginternalisasi, dalam banyak penelitian itu ada banyak temuan yang menarik Pak. Temuannya begini, ternyata religiusitas itu istilahnya paradoksal. Jadi punya fungsi yang paradok. Paradok itu apa? Bisa bertolak belakang. Di satu sisi, agama itu ternyata menurut banyak penelitian itu berkaitan dengan kebahagiaan, dengan keberhasilan hidup, dengan macam-macam. Itu yang kaitannya dengan religiusitas yang tepat tadi Pak. Kalau religiusitas itu tepat, dia bisa memotivasi. Tapi ketika kemudian internalisasinya tidak tepat, menurut banyak penelitian, itu bisa menimbulkan prasangka. Bagaimana sikapnya terhadap perbedaan? Itu ketika orang cara menginternalisasinya itu tidak tepat, itu bisa jadi masalah Pak. Maka kemudian dalam psikologi, bagaimana sikap orang terhadap perbedaan, itu menentukan kematangan dia beragama. Kalau yang masih belum matang, Bapak Ibu mohon maaf, itu kalau berbeda, itu mesti dianggap musuh. Iya Pak, pokoknya asal beda, itu dianggap musuh. Padahal jujur Pak, di dunia ini lebih banyak yang sama atau yang beda? Mesti beda. Maka kalau ada perbedaan kok terganggu, itu kan sebetulnya cari perkara Pak. Mestinya kalau religiusitasnya betul, kita itu menikmati perbedaan. Bapak Ibu kalau ceramah tausiah mantenan, itu pasti yang dikutip adalah Arum 21 gitu Pak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Azwajan itu apa Pak? Berpasangan. Maksudnya berpasangan itu apa? Berbeda. Nek podo malah selen Pak. Itu kita beli sepatu kok kanan semua, malah selen. Kiri semua, selen. Yang betul itu kalau berbeda. Ya kemarin beli sepatu Pak, sama penjualnya itu dikasih tahu, Pak sudah dicek kanan kiri, saya bilang sudah, karena mungkin dia khawatir juga nanti kalau dibawa pulang kanan semua, atau dibawa pulang kiri semua, ya itu malah selen Pak. Jadi yang betul, realitas kehidupan itu berbeda-beda. Wong bapaknya sama, ibunya sama saja, anak kita dua, beda-beda gitu Pak, ada yang lebih mirip bapaknya, ada yang mirip tetangganya betul. Paling tidak kan ada yang mirip bapaknya, ada yang mirip ibunya, atau mirip kakeknya gitu ya, neneknya. Itu baru serumah dan itu kita perlakukan sama dari gitu, dari latar belakang yang relatif sama. Itu pun kemudian munculnya berbeda. Loh apalagi daerahnya beda, sekolahnya beda, kantornya beda. Jadi kalau cara pandangnya berbeda, itu sangat bisa dipahami Pak. Maka saya sering bilang kepada teman-teman, seringkali kalau kita rapat, itu kan ada yang pimpinan itu bilang begini, mari untuk biar tidak terjadi perbedaan pendapat, kita samakan persepsi terlebih dahulu. Pertanyaan saya, bisa enggak Pak persepsi disamakan? Enggak bisa. Enggak bisa. Persepsi enggak bisa disamakan, karena setiap orang itu punya kacamata, Pak, punya cara pandang. Dalam bahasa psikologi itu namanya skema. Jadi orang melihat sesuatu itu pakai skemanya. Ya pengalaman dia, pengetahuan dia, itu namanya skema. Itu yang dalam bahasa sederhana kita itu namanya kacamata, itu namanya frame. Maka sering kalau dalam dunia kewartawanan, wah ini framing, ini di frame. Ya realitasnya begitu Pak, setiap fakta itu bisa di frame macam-macam. Menurut yang mendukung, wah pasti dibikin bagus-bagus gitu toh Pak. Bagi yang tidak mendukung, yang dicari
sisi kurangnya, itu namanya framing. Ya enggak apa-apa. Nah, sayangnya Bapak Ibu, kita kadang tidak bisa menerima perbedaan itu. Kita sudah merasa menjadi orang baik. Lalu ketika ada orang lain menilai kita tidak baik, kita tersinggung, Pak. Iya toh, Pak? Ora terima kan gitu, Pak. Dan ekspresi orang marah itu kan karena tidak terima. Ora terima, ora iso nampa kan gitu, Pak. Tapi kalau dia bisa nerima, dia bisa memahami itu sebagai pendapat orang lain, ya enggak apa-apa. Saya baik kan menurut saya. Bahwa orang lain melihat saya masih belum baik, fine, enggak apa-apa. Oh, berarti itu jadi masukan kita bahwa menurut kita ini sudah baik, tapi bisa jadi menurut orang lain belum. Masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki, ya enggak apa-apa. Ya kita perbaiki saja kan gitu, Pak. Nah, makanya tadi yang pertama, itu yang paling rendah. Jadi level kematangan beragama yang paling rendah, itu pokoknya nek beda mungsuhan. Pokoknya asal beda musuh. Saya sendiri punya pengalaman begitu, Pak. Saya pernah diundang oleh Universitas Perdamaian PBB di Toronto, Kanada, untuk mendesain kurikulum perdamaian dalam perspektif Islam. Saya juga kaget, kok saya yang diundang, ini kan banyak ahli-ahli yang lain, kok saya yang diundang. Oh, ternyata itu dulu yang undang adalah tamu saya, Pak, yang mungkin seneng dengan pelayanan waktu bertamu, lalu saya diundang. Saya diundang dengan 2 orang, saya satu, kemudian satu lagi itu teman dari UGM. Nah, teman yang dari UGM itu dilihat dari namanya, saya belum kenal dekat, Pak. Dari namanya, dari wajahnya, dari caranya berpakaian, Tionghoa, Pak. Saya sudah punya kesimpulan, wah ini Tionghoa mesti non. Saya nggak berani deket-deket, Pak, saya tidak berani masuk terlalu jauh. Nah, kalau ketika saya melihat ini berbeda dan kemudian musuh, saya masih level 1, Pak. Saya kena batunya begitu sudah sampai di sana, hari Jumat, dan kemudian kita Jumatan. Dia Jumatan jejer saya, Pak. Wah, kleru. Hanya karena lihat orangnya putih, sipit, cara ngomongnya, pokoknya persis Tionghoa. Dilihat dari namanya, itu ya Tionghoa. Ketemu kita nggak salam, itu kan, wah tenan nih, kan gitu, Pak. Jadi kadang begitu, kita ini belum sudah, pokoknya kalau beda, mungsuhan. Nah, kalau begini, ini level 1. Nah, coba sebelum saya matur lebih jauh, begini Bapak Ibu. Level yang saya maksud, itu level sekolah, Pak. Maksud saya level sekolah, itu kelas 1, itu kelas yang paling bawah. Kalau naik, nanti level 2, kelas 2. Naik kelas 3, naik kelas 4. Kenapa saya ingin tegaskan begitu? Karena di kita, itu kelas itu tidak konsisten, Pak. Kalau sekolah, kelas 1 itu paling rendah. Tapi kalau rumah sakit, yang paling rendah malah kelas 3. Gitu, Bu. Kalau kita BPJS itu, dulu kelas 3. Kalau mau naik baru kelas 2. Nanti paling bagus kelas 3. Kelas 1. Sebab saya pernah kena pengalaman seperti itu. Ada tetangga yang tidak mampu, kebetulan beliau ini tidak sekolah, sudah setengah umur, kayak ahlu sufah gitu, ngenger di masjid tempat kami. Tapi alhamdulillah karena orang baik, meskipun tidak sekolah, dia cuma tinggal di sebelah masjid begitu. Setelah setengah umur, dapat pasangan, Pak. Ada yang mau. Padahal beliau ya tidak sekolah, dari sisi ekonomi ya sangat terbatas. Kemudian dapat pasangan, singkat cerita, dikaruniai momongan. Nah, waktu mau melahirkan, nah ini yang jadi persoalan. Kita antar ke dulu rumah sakit Tresnawati yang sekarang klinik Pratama Kota itu, Pak, di dekat Lowano itu. Nah, kita antar sampai ke sana, kemudian kita tinggal, ibu dengan suaminya kita tinggal karena sudah sampai di rumah sakit ditangani dokter, lalu kita pulang. Nah, waktu pulang Bapak Ibu, kita nyari surat keterangan tidak mampu, RT, RW, lalu ngedarkan sirkuler, Pak, untuk membantu persalinan beliau. Singkat cerita, begitu sudah saatnya kita jemput, kita ke rumah sakit, ketemu pimpinan, minta keringanan. Kami malah dimarahi, Pak. Loh, Anda ini bagaimana?
Kelas 1 kok minta keringanan. Loh, kok kelas 1 kok minta, kok kelas 1 terus pun tidak. Lah teman Anda ini waktu kami tanya, Bapak pengen dirawat di kelas berapa? Ibu dirawat, jawabnya kelas tunggal mawon, ngoten lho Pak. Jawabnya kelas tunggal mawon, akhirnya dirawat di kelas 1. Waduh, berat. Tapi begitu kami terangkan ini surat-suratnya, ini hasil listnya, beliau lalu tertawa malah, wah jangan kalah karo wong bodoh, itu terus malah dikasih Pak. Memang kadang-kadang wong bodoh itu ngrejekeni. Pura-pura tidak tahu, ngoten nggih Bu. Tidak jadi temuan. Nah, yang saya maksud tadi level 1 itu level sekolah. Jadi kelas 1 itu yang paling rendah. Kalau berbeda dianggap musuh. Kalau sudah lebih matang lagi dalam beragama, dia naik kelas Pak. Ketika berbeda, itu bukan lagi musuhan, dia sudah tidak musuhan, tapi masih belum bisa bersama-sama, belum bisa tepung Pak. Masih sendiri-sendiri. Nah ini level kedua ini lakum dinukum waliyatin. Yang penting tidak saling mengganggu, wis monggo, kono ya kono, yang penting tidak. Itu masih sendiri-sendiri. Kan sering kita melihat teman kalau diajak bareng-bareng karo sapa? Karo kae, ora aku nek karo kae. Karena mungkin merasa ada perbedaan dengan itu, masih belum bisa gaduh. Kalau dia lebih matang lagi dalam beragama, religiusitasnya sudah semakin baik, mestinya justru ketika berbeda, dia bisa kerjasama Pak. Makanya kalau kemudian orang itu bisa kerjasama dengan siapapun, meskipun beda-beda, keren Pak. Itu artinya dia sudah lebih dewasa, dia sudah lebih matang. Tapi kalau mau lebih hebat lagi, dia kelas 4 Bu. Kelas 4 itu apa? Kalau berbeda, itu malah saling memperkaya. Saya punya sahabat Kiai, itu kalau beliau ndak ngerti kitab putih, telepon saya Pak. Iki maksudnya apa iki? Oh ngaten Kiai. Tapi sebaliknya, kalau saya ndak ngerti kitab kuning yang jelimet-jelimet itu, saya telepon beliau niki pripun Kiai? Oh ngene, kuwi kan hukume. Oh siap. Jadi itu bisa saling memperkaya, kami bisa saling mengumpan Pak. Dia saling memperkaya. Nah, kalau sudah bisa begitu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih sempurna. Tapi kalau tidak, kita kan kemudian membatasi diri. Hanya hidup di lorong tadi, Bapak ngendika di jalur kereta, ya hanya di situ saja. Frame-nya ya cuma itu, nggak mau menerima yang lain. Nah, repotnya dalam bahasa psikologi itu yang disebut dengan filtering. Jadi begitu ada yang mau masuk karena berbeda, itu sudah disaring Pak. Ora cocok. Jadi dia sudah kekeh dengan apa yang dia yakini. Nah itu yang kemudian membuat yang bersangkutan perspektifnya biasanya terbatas. Orang sering menyebutnya beragama pakai kacamata kuda. Jadi ketika ada pendapat lain, susah untuk diajak berdiskusi, untuk diajak berdialog. Nah, kembali kepada kedewasaan. Apa sih sebetulnya cirinya orang yang sudah dewasa, orang yang sudah matang? Banyak para ahli mengemukakan pendapat soal bagaimana seseorang itu sampai kepada kedewasaan. Nah, tugas kita nanti kan bagaimana religiusitas yang tepat ini untuk mendewasakan. Orang yang dewasa itu Pak, Ibu, cirinya paling tidak ada 4. Pertama, kematangan emosi. Jadi emosinya mateng Pak. Maksudnya emosi itu perasaan, jadi jangan disalahpahami, emosi itu bukan berarti marah. Kalau kita kan emosi sering kita terjemah, wah emosi itu artinya lagi marah. Emotion dalam psikologi itu artinya feeling Pak, perasaan. Jadi kematangan emosi itu maksudnya dia punya kecerdasan emosi yang bagus. Pengendalian diri, pengendalian perasaannya itu bagus, istiqomah. Orang sering bilang, wah orangnya cool. Tidak, kenapa Pak? Tidak meletup-letup. Orangnya mesti kelihatan sabar, sareh. Itu ciri orang yang sudah matang, orang yang sudah dewasa. Tapi kalau belum, itu mesti egonya tinggi sekali. Sebetulnya kalau ego tinggi itu ya manusiawi Pak, semua orang pasti punya ego.
Cuma semakin dewasa, seharusnya egonya ini tidak hanya, ego itu kan aku Pak, akunya itu tidak hanya aku ini, tapi yang di daku itu lebih luas Pak, iki kancaku, iki keluargaku, iki masyarakatku, iki umatku, iki bangsaku, kan gitu. Jadi makin matang, itu yang di daku itu makin luas. Itu yang pertama. Jadi orang yang punya kematangan emosi yang bagus itu, dia sudah cool, sudah, kalau orang sering mengatakannya sudah menep lah, jadi dia bisa. Tapi kalau masih sering marah, cucu-cucu anak-anak kita kalau hafalan di TK, di PAUD, itu hadisnya pasti la tagdob walakal jannah. Tapi prakteknya kan mencucu juga Bu, prakteknya kan marah juga. Dan kita kadang-kadang punya pendapat kalau bisa marah itu hebat. Padahal enggak Pak. Orang kalau sering marah itu tanda tidak mampu. Tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu mengendalikan emosi. Nah yang betul, kalau orang sudah dewasa itu mesti sabar. Bapak kalau lihat kamus, sobaro itu maknanya paling tidak ada dua. Amsaka dan kafala. Amsaka itu imsak itu ngampet, menahan diri. Jadi sebetulnya ya pengen mengeluh Pak, sebetulnya ya pengen komentar, sebetulnya ya pengen marah karena memang berdedek gitu ya. Tapi ditahan. Nah kalau orang sudah bisa menahan, itu namanya orang yang sabar. Nah yang kedua, kafala. Kafala itu kan menanggung tuh Pak. Dia bisa menanggung beban yang berat. Meskipun cobaan-cobaan itu mungkin bertubi-tubi, orang yang sabar dia bisa kuat menahan itu Pak. Maka disebut tabah hati. Orang punya ketangguhan ketika menghadapi dinamika yang tidak sederhana. Dan kelihatannya ke depan kehidupan kita akan semakin rumit dan kompleks. Maka yang namanya kesabaran itu sangat diperlukan. Jadi tidak salah ketika Nabi mengatakan sabar itu nisful iman. Jadi salah satu ciri orang yang imannya bagus itu ya kelihatan dari ekspresi sabarnya itu Pak. Ngadepi dinamika yang rumit gitu dia tetap cool. Itu satu. Yang kedua, bisa menerima diri apa adanya. Ini soal acceptance. Orang dewasa itu kadang-kadang kan sudah bisa menertawakan diri sendiri toh Bu. Misalnya kita kebetulan diberi kulit yang hitam. Kalau yang sudah dewasa, wah dia dionekke jelitreng gitu malah wantek gitu. Ora malik-malik kan gitu. Dia bisa terima itu apa ada yang ganjarane sing kuwasa kan gitu. Tapi kalau yang belum dewasa, lihat anak-anak remaja itu yang merasa hitam, itu pasti akan berusaha cari pemutih. Kalau perlu cat tembok, supaya kelihatan putih, karena dalam persepsi dia misalnya cantik itu putih, lebih hebat itu putih. Ya padahal kan semua sudah diganjar, itu kan soal persepsi. Saya pernah diberi cerita teman yang lama kuliah di Mesir. Dia cerita, Mas, sampean ngerti ra, nek neng Mesir ki awake dhewe iki cilaka tenan. Lho kok cilaka piye? Neng kono ki sing dianggap apik ki sing cetroy. Nek putih tenan, kayak Smith itu ya orang keturunan Eropa itu jadi putih betul. Nek ireng sisan, ireng apa namanya itu Pak? Ireng tunteng, itu yang bagus. Nek sawo matang kaya awake dhewe iki jan nanggung, katanya gitu Pak. Padahal kita di sini dianggap yang bagus itu sawo matang, kuning langsat, kan kira-kira gitu Pak. Nah ternyata di daerah lain yang seperti kita itu tidak bagus Pak. Nanggung, ireng ora, putih nggih ora, gitu. Nanggung Pak. Nah ini kan soal persepsi karena faktor budaya, faktor macam-macam. Itu yang kadang Bapak Ibu menghambat orang untuk bisa menerima diri. Nah dalam agama yang namanya qanaah itu kan sebetulnya tidak hanya bisa menerima diri, tapi juga bisa menerima pemberian, menerima keputusan. Maka Rasulullah ngendika husnudzon billah min husnil ibadah, bersangka baik dengan keputusan-keputusan Tuhan, itu termasuk ibadah yang baik. Jadi ketika Tuhan memberi kita hitam,
atau Tuhan memberi kita meskipun sudah tua tapi tetap jerawatan, ya dinikmati saja. Kalau sudah dewasa kan gitu. Tapi kalau remaja mesti bingung, Bu. Begitu jerawatan gitu mesti piye carane, perawatan dan macam-macam. Kalau yang sudah dewasa, ora apa-apa, langit nek ora ana bintang ya malah sepi. Nah, kan jadi semua diterima. Itu yang kedua, Bu. Bisa menerima diri, bisa menerima kenyataan dengan apa? Esetes apa adanya. Misalnya ngaten, Bu. Kalau yang belum matang itu mesti adanya napa nggih? Hasad, Pak. Hasud kalau dalam bahasa pesantren itu hasud. Hasad itu apa, Pak? Kalau melihat orang seneng, kita malah susah. Jadi kebalik. Jadi melihat teman kita yang sukses, padahal dulu gandul kita kalau sekolah, PR, ngepek, lalu apa gitu kita yang ngajari. Tapi wow, malah sukses sih. Sing lancar karirnya malah dia ya, kene mandek. Kalau yang sudah dewasa ya rezekine dewe-dewe. Alhamdulillah. Tapi kalau yang belum ini mesti wah kayak mesti ono sing gowo, kayak mesti wah sudahlah, ceritanya bisa panjang sekali. Itu yang kedua. Jadi yang kedua itu bisa menerima diri dan realitas itu apa adanya. Termasuk realitas kalau ada orang yang tidak suka sama kita, Bu. Nah tadi saya matur, ada orang itu yang ketika orang lain tidak suka, itu tersinggung. Loh, kok iso orang seneng karo aku padahal saya hebat, misalnya gitu, Pak. Tapi kalau orang sudah dewasa, dia menerima pendapat orang lain seperti apapun. Saya ingin memberi contoh. Pernah suatu ketika, Bu, ada penceramah di luar daerah. Itu yang dijadikan contoh kurang bagus itu saya. Ya, intinya begini, ngelek-elek gitu lah. Nah, teman-teman saya di daerah itu kan komplain, ini nggak ada orangnya kok dijelek-jelekan. Nah, lalu waktu saya ke situ, teman ini laporan dengan sangat gagah. Semangat, Pak. Mas, kemarin ada penceramah begini, nggak bener kan, Mas? Itu namanya ghibah gini-gini. Saya cuma ketawa-ketawa aja, Bu. Lama-lama dia penasaran, sampean itu dibelo kok malah mengguyu-guyu. Saya lalu bilang begini, itu saya coba menerima apa adanya. Saya akan bilang begini ke teman itu, aku pancen saya helek Kang, mulane aku sinau terus ndongake ya ora ben aku cepet apik. Saya bilang gitu. Artinya ketika orang lain bilang saya jelek itu saya terima, Pak. Mungkin di mata dia saya masih jelek kan nggak apa-apa, Pak. Saya nggak bisa memaksa dia untuk memandang saya baik, Pak. Nah, tetapi justru dengan cara pandang begitu, saya menjadi lebih sehat. Karena apa? Saya tidak terganggu dengan pandangan orang. Kan ngoten, Pak? Banyak orang itu yang terganggu dengan perspektif orang. Itu yang kemudian hidupnya jadi tidak tenang. Saya lebih cenderung begini. Yang penting niatnya apik, kita melakukan yang terbaik, ya sudah. Fa idza azamta fatawakal Allah pun kiri dipasrahke sing kuwasa. Soal kemudian atasan menilai bagaimana, orang lain menilai bagaimana, dianggap cocok apa tidak di posisi tertentu, sing diangkat sopo, monggo. Karena apa? Kita bisa menjadi diri kita sendiri yang otentik. Itu malah lebih enak, Pak. Jadi kita tidak menyerahkan leher itu pada orang lain, jadi pada diri sendiri. Dengan begini, Pak, kita tidak gampang cemburu kalau orang lain maju, kita tidak gampang sedih kalau enggak, Pak. Semua ada saatnya, semua ada jalannya masing-masing. Yang ketiga, orang yang dewasa itu bisa mengambil keputusan dengan tepat, Pak. Jadi ini soal decision making ability, ini kemampuan mengambil keputusan. Jadi kalau orang itu sudah dewasa, itu caranya mengambil keputusan itu tidak emosional, tidak karena kepentingan sesaat atau kepentingan pragmatif. Dia basisnya pasti nilai-nilai, kemanfaatan, yang gitu-gitu, Pak. Itu dalam pengambilan keputusan. Loh kok gitu toh? Ayo ben sak karepku. Wah, ini cilik. Kan ada yang gitu toh, Pak, ketika dikomentari, loh kok keputusannya begitu? Ayo ben toh. Sak karepku toh, pimpinannya aku kok. Nah, itu kelas 1 itu. Itu masih suka begitu. Enggak mau berbeda ya, Pak. Enggak mau dikasih masukan. Jadi cara pengambilan keputusannya bagus. 1. Mungkin bisa pinton sana sini, kemudian dimusyawarahkan lalu diambil keputusan. Nah, yang lebih hebat yang keempat.
tanggung jawab. Orang yang dewasa itu di samping dia bisa mengambil keputusan, itu dia bertanggung jawab dengan keputusannya. Kenapa saya ingin menggarisbawahi tanggung jawab? Karena banyak orang itu meskipun sudah sepuh, itu tidak bertanggung jawab. Nek kepenak melu, ning nek angel melayu, nggih Bu, nek angel endro, nek angel melayu. Ora melu-melu. Loh ini keputusan bersama, begitu sudah menghadapi resiko, nggak mau ikut tanggung jawab. Nah ini tanda bahwa yang bersangkutan belum dewasa. Tapi kalau pimpinan, kok iso ndadaki? Oh enggak, itu tanggung jawab saya. Dan nanti kalau ada apa-apa, ketemu saya. Oh itu keren. Itu namanya orang yang sudah dewasa. Tapi kalau tadi Bu, emosinya masih meledak-ledak, nggak bisa menerima apa yang memang seharusnya dia terima, baik itu diri maupun situasi, cara ngambil keputusannya masih carut-marut, apalagi kemudian dia tidak bertanggung jawab, maka ciri-ciri kedewasaan itu masih belum bisa, Pak. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri tadi, itu kan sebetulnya semuanya tuntunan agama kan Bu? Emosi ditoto, wal kadhiminal ghaidh. Ciri orang takwa itu kan iso noto hati. Iya kan Bu? Sabar, pemaaf, qanaah, itu Pak bisa menerima itu kan, qanaah. Cara pengambilan tanggung jawab. Ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kan harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak di dunia ya nanti di akhirat kelak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ada sebagai kesimpulan, nanti Bapak Ibu saya aturi untuk melihat surat Qasas ayat 77. Surat Qasas ayat 77 itu menurut saya dahsyat sekali. Wabtaghi fima taqallau daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama sanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu luar biasa Pak. Kita ini harusnya religiusitas itu dunia akhirat. Kenapa dunia akhirat Pak? Karena kadang orang itu, yaitu seperti yang disindir dalam Al-Quran itu, ada yang doanya itu cuma minta dunia, tapi akhiratnya nggak dapat. Padahal kita ini mestinya hasanah fid dunya, kemudian juga hasanah fil akhirah. Nah, yang menarik di ayat itu kemudian, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita ini diminta untuk selalu ihsan Pak. Ihsan itu tidak cuma baik, tapi melakukan yang terbaik. To do the best we can do, melakukan yang terbaik. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Tuhan berbuat baik kepadamu. Kalau Tuhan berbuat baik kepadamu itu kan tanpa kepentingan apa-apa gitu Pak. Kita kadang-kadang nggak taat saja tetap diberi Pak. Diberi oksigen gratis, kita menyadari betul waktu kelangkaan oksigen kemarin itu, betapa yang namanya oksigen itu luar biasa. Tapi begitu pandemi sudah mulai reda, kadang-kadang kesadaran kita tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bisa turun lagi. Luar biasa Pak. Kita diminta untuk berbuat baik, itu sebagaimana Tuhan berbuat baik kepada kita. Tidak cuma orang kan kadang begini Bapak Ibu, ketika disarankan untuk berbuat baik itu seperti Nabi, itu saja sudah awang-awangan Pak. Wah kita ini kan manusia biasa, kalau Nabi kan ya utusan Tuhan, kan manusia pilihan. Kita diminta untuk seperti Nabi saja sudah awang-awangan. Tapi perintah ayat ini tidak hanya seperti Nabi loh Bu, seperti Tuhan. Jadi kebaikan kita itu diminta sebaik Tuhan. Nah ditutup dengan jangan berbuat kerusakan. Jadi kalau orang beragama, kok ekspresinya merusak, mesti keliru Pak. Mesti keliru, nggak apapun alasannya. Karena yang namanya peradaban itu dibangun dengan susah payah, dibom sekali selesai kok Pak.
Saya kalau lihat TV Damaskus itu nangis Pak. Saya pernah ke Syria, ke Damaskus, itu banyak peninggalan sejarah zaman Nabi, bagus-bagus sekali. Tiba-tiba sekarang porak-poranda jadi puing Pak. Dibangun berapa abad, dalam sehari kukut Pak, dibom gitu. Ukraina, kayak gitu Bu. Wah, bangunan-bangunan abad pertengahan yang bagus-bagus, dibom selesai. Jadi merusak itu gampang. Yang susah itu membangun. Nah, maka religiusitas yang betul itu semangatnya harusnya adalah semangat membangun. Kalau religiusitas kok semangatnya mungsuan, semangatnya merusak, semangatnya saling meniadakan, mesti ono sing salah. Entah yang salah gurunya atau yang salah muridnya yang baca. Gitu Pak. Kok akhirnya jadinya begitu? Karena ketika ada sahabat ditanya, sahabat ini namanya Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik ditanya dalam hadis Muslim itu, Rasulullah itu orangnya seperti apa toh? Karena orang yang terbaik, contoh kita itu kan Nabi. Oleh sahabat Anas ini kan sahabat yang pernah bersama Nabi lebih dari 10 tahun. Jadi ngenger dengan Nabi itu lebih dari 10 tahun. Jadi paham betul Nabi itu orangnya seperti apa. Itu jawabnya ada 3 kok Bu. Karena Rasulullah SAW ahsanan nas, wa kana ajwadan nas, wa kana asya'an nas. Rasulullah itu orangnya apian, lomo, kendel. Jadi mestinya kalau orang beragama dengan religiusitas yang betul, yang tepat tadi itu Pak, itu ekspresinya mesti apian, dermawan, dan berani untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau kita bisa seperti itu, ya mudah-mudahan kita bisa membantu masyarakat untuk bisa menjadi lebih matang, menjadi lebih dewasa, beragama itu dengan semangat membangun, dengan semangat ukhuwah, dengan semangat persaudaraan, bukan mungsuhan. Jadi kalau kalau sebetulnya misalnya begini Bu, kalau lihat TV atau lihat media sosial, ada pengamat yang selalu kalau tampil itu semangatnya mungsuhan, saya terus ngalih Bu. Saya mesti terus wah cah cilik serasa dirungokke. Karena tidak membangun Bu, tidak menghadirkan solusi, tidak mengelek-elek. Nah kalau cuma ngelek-elek itu bukan religiusitas yang tepat. Kalau religiusitas yang tepat, orang punya spiritualitas yang tinggi, itu contohnya seperti Nabi. Nah Nabi itu seperti apa? Ya mesti apian, mesti dermawan, ya mesti kendel. Apian itu kan kadang nggak usah diminta aja bisa memberi. Yang namanya dermawan itu ya dia bisa berbagi apa saja, berbagi uang, berbagi peluang, berbagi kesempatan, termasuk berbagi jabatan. Nah ini saya ngangel. Saya kadang-kadang sedih kalau ada teman cerita rebutan jabatan, jabatan kok direbut gitu. Mungkin kita bisa bikin jabatan sendiri kok. Kan gitu Pak. Mungkin kita bisa bikin jabatan sendiri kok. Kalau orang punya religiusitas yang sehat itu begitu. Mau diambil monggo PNKB gitu toh Bu. Saya sering bilang dengan teman-teman, ora sah wedi kesundul. Dalam bahasa Indonesia, napa nggih kesundul itu? Kesodok dari bawah. Nyundul itu kan kesodok dari bawah toh Pak. Orang kadang-kadang kalau di kantor itu sering deg-degan karena ada anak buahnya yang brilian gitu kan, terus piye carane, wah ini ancaman. Kalau begitu nggak pernah jadi orang besar Pak. Kalau kita takut kesundul, saya sering bilang ke teman-teman, ojo wedi kesundul. Sebabnya apa Pak? Nek kesundul mesti mumbul. Nggak ada ceritanya kesundul kok medun, kesundul mesti mumbul. Tapi kalau orang yang pesimis masih ada pertanyaan lagi, makanya bar mumbul terus ngeblak pripun Mas? Iya itu kan saya bilang begini, ya itu kan kalau panjenengan bukan pendekar. Kalau panjenengan pendekar, kesundul mumbul itu dia bisa salto dan jatuhnya mau di mana, dengan cara seperti apa, bebas. Jadi kalau kita ini kompeten dan berkarakter, nggak usah takut. Gusti Allah niku rezekine jembar. Wa razzaqu dzul quwwatil matin. Sudah nggak usah khawatir.
Nah dengan begitu kan kita dengan sahabat itu wes urip ki mung gentenan kok monggo gitu aja nggak apa-apa. Nah dengan begitu Bapak insya Allah kita menjalani kehidupan bisa lebih tenang dan bisa saling membantu. Pada saat posisi kita harus menolong kita bantu. Dengan ta'awun yang seperti itu mudah-mudahan Bapak Ibu kita menjadi lebih produktif. Jangan malah saling meniadakan, saling menjelek-jelekan. Bapak Ibu mohon hati-hati ini menjelang pilihan, menjelang pemilu, itu biasanya hoax merajalela. Itu sayap kanan mesti ngelek-elek sing kiwa mesti ngelek-elek sing tengen, kan dadine elek kabeh. Enggak ada yang baik tapi jadinya loh. Kok maksud sih pemimpin elek kabeh kan ya enggak mungkin toh. Nah makanya ya sudah mau kontestasi ya kontestasi gitu aja, yang fair aja, namanya juga demokrasi. Nah cara pandang yang positif seperti ini saya kira Bapak Ibu yang kita perlukan ke depan supaya masyarakat kita itu melihat perbedaan itu tidak usah jadi ancaman biasa. Nek podo malah selen. Saya sering guyonnya gitu. Wes toh beda. Ya kita harus bisa menikmati perbedaan. Nah justru dengan menikmati perbedaan itu kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling bekerja sama, kita bisa saling memberkaya. Matur nuwun, asr minallah fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori MSI. Sangat luar biasa penyampaiannya dan mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pencerahan bagi kita untuk utamanya kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari agar dapat meraih hari esok yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian Bapak Ibu, maka acara pengajian kita pada pagi hari ini telah selesai. Untuk itu maka marilah kita akhiri dengan melafadzkan tahmid hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama panitia, atas segala kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini kepada Bapak Ibu dimohonkan untuk berkenan menikmati yang masih ada, dan apabila akan meninggalkan ruangan ini, tidak lupa kami mengucapkan sugeng kundur, sugeng tindak, mukira yegang tansah samyo pinanggih. Dari saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.